Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain akhirin amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku pecinta pintu-pintu misteri dan jejak misteri alam dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita part yang kedua ini kita langsung yang mendatangi, yaitu yang saya ceritakan tadi, makomnya Patih Grising. Nah, makomnya ada di belakang saya pas ya sahabat-sahabat, nanti langsung shoot ke depan, langsung shoot ke lokasi, berada pas di makomnya. Nah, nanti bagaimana kisah cerita yang diceritakan oleh Mbah siapa lupa lagi, Mbah Bakir ya. Kita akan kupas sedikit di sini. Kebetulan tadi kita udah mencari mediator atau mediasi untuk melakukan mediumisasi di sini. Ternyata orang-orang yang ada ya semua udah ditanyakan tidak berani ya. Nggak tahu kenapa, dengan alasan yang jelas dia tidak berani. Nah, untuk kesempatan malam hari ini sahabatku ya, kita tidak ada mediumisasi. Mungkin part yang ketiga atau kelanjutan cerita daripada kemistisan misteri di sini. Kita yang tentunya tetap mendatangi tempat ini, dan bagaimana merasakan aura-aura seperti apa nanti kita akan sampaikan kepada pemirsa, kepada netizen di luar sana. Saya bersama Mbah Bakir dan Gus Irul serta Pak Iyo atau Pak Suryo ya, Suryo Kencono atau Suryo siapa, saya tidak begitu mengenal karena beliau-beliau di sini adalah baru kenal. Kebetulan kan ini masih dalam posisi Hari Raya Idul Fitri, jadi saya tujuan satu yaitu silaturahmi, mencari persaudaraan seduluran selawas-selawase. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini juga ada cerita-cerita misteri, cerita mistis di balik makomnya Patih Grising. Nah, bagaimana nanti kisahnya, kita tetap ikutin cerita-cerita Pak Bakir dan Gus Irul. Nah ya, nanti bagaimana kemistisan ini tetap ikutin, kita akan shoot langsung di makom ini. Sampai merinding saya nih di sini nih, bulu kuduk udah mulai keluar. Nah, mohon maaf sahabatku ya, kita betul ya. Ya, ini kehadiran beliau ini kalau tidak percaya. Ya, ini semua bulu kuduk ya sahabat, bulu kuduk ini udah mulai berdiri sampai bulu kaki berdiri semua. Tapi mohon maaf, Assalamualaikum ya ahli kubur. Yang jelas doa-doa yang sudah saya panjatkan tadi untuk beliau, yang jelas saya doakan yang terbaik. Mohon maaf saya tidak ada unsur atau niatan mengganggu. Kita di sini adalah sekedar menceritakan sesuatu terkait beliau dulunya seorang pejuang ya, pejuang di Majapahit yang akhirnya ke Blambangan atau ke Banyuwangi, dan makomnya ada di sini ya. Ini auranya sangat kencang sekali saudara ya. Walaupun saya belum berinteraksi secara langsung, tapi yang jelas di sini sudah pasti sakral. Nah, kesakralan inilah yang saya masih ada penasaran di hati. Ya, seperti apa sebenarnya? Sebenarnya seperti itu. Dari tadi udah ya muncul. Nah, dari Mbah Bakir siapa? Ya, betul. Mbah Bakir aja sudah merasakan aura-aura kemistisan di tempat ini. Apalagi Gus Irul ini yang orang asli sini masalahnya sahabat ya. Mohon maaf. Beliau ini adalah orang sini semua. Jadi saya mengutip cerita dari orang-orang di kampung sini, salah satunya ya Mbah Bakir sama Gus Irul ya. Kalau cerita yang kemistisan para orang-orang yang mencari ya mungkin ngalap berkah lah, katakan seperti itu. Ngalap berkah itu banyak sekali sahabatku ya di sini. Nah, sekarang sudah mulai reda. Tadi kehadiran kita tuh sebenarnya disambut. Betul. Nah, kehadiran kita disambut ya, karena mohon maaf, mungkin dianggap kita itu mau mencoba-coba ya, mau menguji tentang apa kesakralannya atau apa ya. Tapi tujuan kita kan baik, cuma kepengen memperkenalkan kepada mungkin masyarakat luas bahwa di sini ada sejarah yang mungkin terlupakan. Salah satunya dari kerajaan Majapahit. Nah, ya Gus ya. Jadi kita langsung di depan aja ya. Kita kamera shoot langsung ke bawah supaya lebih enak. Jadi pemirsa ini supaya tahu seperti apa makomnya. Nah, itu ya. Terus nah. Jadi seperti ini sahabat ya, sebentar.
Kameranya tak tinggiin lampunya sebentar. Ya. Nah, kita mohon maaf ini kita ngobrol di ininya langsung di apa namanya di terasnya lah katakan ya. Nah, di terasnya. Sebentar, saya tinggiin. Nah, sudah sip. Ya. Nah, kelihatan Pas ya? biar kelihatan panjang. Ya. Ya, sip. Kelihatan ya. Ya sudah. Nah. Sip. Mohon maaf sahabatku ya, ini dan saya juga mohon maaf kepada ahli kubur yang jelas dan tentunya di sini ada cerita-cerita misteri di balik makom ini. Bahkan makom ini sudah ratusan tahun ya, sudah ratusan tahun. Dan mohon maaf Pak Bakir agak kesinian supaya Ya, kita oke. kelihatan. Nah, jadi cerita misteri di balik semua ya di makom ini ada beberapa cerita-cerita yang jelas. Dan pastinya sudah tidak bisa diragukan lagi cerita misterinya. Nah, makom ini nih ya sahabat ya. Ya. Kenapa kok nggak ada congkopnya itu loh? Iya, betul. Ya, Ya, gitu. menurut ya saya pernah ke sini malam hari itu penampakan gitu penampakan katanya dia katanya tidak mau dikasih Cukup cungkup atau gubuk atau tempat bernaung. gimana itu tidak mau Istilah orang Jawa itu bangunan lah. nggak gelem dikai umah. ya tidak mau Nah, cuma tetap seperti ini iya aja ya. seperti ini Oh, nggak kayak payon ya? Iya, nggak nggak gelem. mau. Jadi walaupun dikasih payon atau dikasih atap atasnya itu pasti rubuh ya? pasti rubuh sendiri Rubuh sendiri ya? Iya. Saya tambahkan sering kali ini dikasih payon oleh penduduk sekitar sini. Penduduk. Sekitar sini. Mm-mm. Tapi ternyata setiap dikasih payon selalu roboh. Selalu roboh dan selalu roboh. Gitu ya. Ya. Itu kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Ya tidak tahu mungkin dari segi kewibawaan ilmunya atau bagaimana mungkin tidak tahu tidak mau mungkin barangkali Ilmunya si beliau ini ya? beliau mungkin gitu pembawaan dari Patih ini Patih Gringsing ini Iya, iya. Ada tambahan lagi menurut saya itu seiring penampakan itu tadi, Ya. beliau mengatakan itu dia itu mau langsung sama Tuhan. Seperti itu, tidak ada tebeng aling-aling gitu. Oh, istilahnya atap ini nggak mau Nggak mau ditaruh di sini ya? Iya, Tetap dia langsung sama Tuhan los langsung gitu ke ya? langit. Oh, itu tuh ya betul. Jadi masuk akal lah. Intinya dia itu nggak mau ditutupin atasnya, betul. ya, gitu langsung ya, Betul. langsung ke Langsung ke atasnya. sana. iya Ya. Jadi selain di sini ya, selain makom ini, makom Patih Gringsing ini katanya ada makom lagi. bukan makom itu istilah peliharaannya kuda sama ya Sama anjing. ya Kuda sama anjing itu yang Ya. di sebelah selatan selatan. sana ya Ada juga yang bilang katanya itu pusaka. Iya, Ya. ada yang Itu bilang seperti itu. Pusaka jenis apa? Tombak, keris ataukah jenis apa? Jenis keris itu. Sama ya tombak. macam-macam mas ya Keris namanya sama tombak itu. namanya Patih ya banyak bawaannya Membawa senjata. banyak Jadi itu emang dikubur di situ ya? iya dikubur di situ katanya orang tua-tua di sini Oh, katanya benda istilahnya bawaannya lah ya, Iya, pusaka-pusakanya bawaannya, itu ya. iya. Jadi yang di situ anjing sama kuda. 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 Ya. oh, Ya kuda Jadi kan sebenarnya makom yang benar itu yang sebelah ya di sini. sini ini makamnya. yang makom yang ini ya. Iya. Kalau di sana itu ya peliharaannya. peliharaannya makom tapi makom binatang. Iya, Nah, peliharaannya. sama pusaka. Iya. Tapi kok ada cerita lagi orang kadang-kadang mencari ya katakanlah ngalap berkah kok di sana gitu loh. Ya, itu. Ya mungkin ya menurut dia mungkin pernah di situ mungkin dulunya orang itu. Mungkin karena ketidaktahuan Ya. Iya, ya. mereka itu, makanya dia itu ngalap berkah di sana. Makanya kita ungkap ini, mudah-mudahan pemirsanya Ya. pintu-pintu Katanya misteri Ya, betul. katanya itu apa Iya, namanya ya. mengetahui bahwa yang di sebelah sana itu adalah benda pusaka dan Pelihara. rawatan istilahnya. Perawatannya ya. Ya, Jadi
Mohon maaf nih sahabatku ya, mohon maaf. Ini betul, saya mohon maaf, bukan saya itu mencari tahu tentang ini kepingin apa gimana enggak. Ini supaya nggak ada simpang siur. Biar tentunya. jelas. Biar jelas ya. Iya. Supaya orang-orang di luaran sana tuh Iya. tahu bahwa di sini yang betul makam. Iya. Ya, yang di sana itu peliharaannya. Peliharaannya ya. Jadi seandainya ada orang yang niat untuk ya mohon maaf aja ini Alam untuk berkah, istilahnya. memberikan sesuatu, mau merawat, Ya, katakanlah itu, betul. mau ziarah ya di makomnya Patih Grising ini ya dengan tujuan baik silakan. Ya. Tapi kalau tujuan-tujuan kalau orang dulu tuh katanya ada yang gerandong cari nomor itu kan nggak betul. Nggak betul. Ya nggak betul. Ya, Ya, betul zaman- enggaknya itu tergantung dari Ya, orangnya ya. tergantung jadi. Kalau saya pribadi ya menurut saya kurang pas lah, Ya. ya. Kalau untuk mendoakan, mencari sesuatu yang bermanfaat buat kita ya nggak masalah. Betul. Ya zaman dulunya itu banyak orang bodoh. Katanya mbah-mbah, buyut-buyut, moyang-moyang dulu. Ini dibuat pepunden. Pepunden ya. Iya, Itu. dibuat pepunden. Untuk Entah upacara-upacara. upacara entah selamatan apa itu di sini dulunya. Dulunya ya. Ya, jadi dilarang sama ulama-ulama sini dulu, jangan sampai barangkali menimbulkan kemusyrikan Kemusyrikan, ya. Jadi dilarang ya. Iya dilarang, Tapi bukan untuk diberantas, ziarah- dilarang. Untuk ziarah hal-hal baik silahkan. Iya, Nah, asal dengan tujuan-tujuan baik. Betul. Kalau kita tujuannya yang nggak baik, ya itu nanti risiko tanggung sendiri. Iya, iya. Nah, Kita karena sebatas tidak tahu. mendoakan, mudah-mudahan sobil makom ini diterima oleh Tuhan. Ya, amin, amin. Itulah. Sahabatku semua di luaran sana ya, di mancanegara, Indonesia khususnya. Ya inilah tempat makomnya Patih Grising, salah satu patih dari kerajaan mungkin Blambangan ya. Majapahit. Majapahit. Iya. Majapahit dan akhirnya ke Blambangan sini ya, ke Banyuwangi. Iya, Betul. pelarian dari sana. Dan makomnya ada di sini. Iya. Itu kalau berkaitan dengan Tawang Alun gimana? Enggak ya? Enggak ada. Nggak Ya, Oh, enggak ada. beda cerita. Beda cerita. Beda cerita. Apa Tawang Nggak Alun? ada kaitan. Iya, Oh, beda beda. cerita. Oke, sahabatku ya. Nanti kita shoot bukan di sini aja, sahabat. Kita akan shoot juga, shoot di makom, yaitu makomnya peliharaannya Patih Grising katanya ya. Iya, Di sebelah selatan. Itu salah satu makom yang banyak dikunjungi orang juga. Ya, Iya, para spiritual tentunya pelaku-pelaku spiritual. Mohon Iya. maaf, pelaku spiritual. Ya, kalau orang yang melakukan apa tentang spiritual, ada beberapa orang yang datang ke sana ya, ke sini juga ya. Iya, Tuh, nanti kita shoot juga ke sana sama bapak-bapak di sini nih ya, sama Mbah Bakir, Iya. nah, sama Gus Irul, sama Pak Sutrio. Nah kita coba di shoot ya sahabatku, ini makamnya Oke. seperti apa ya. Ini lebih dekat lagi sahabatku supaya tahu itu ya. Bentar. Ini ya, ini makamnya. Ya, ini. Nih. Amit. Ini dulunya lebar ini, Mas. Oh, dulunya lebar Iya, ya. lebar. Anu apa ya? Pohon kelor Pohon ini. kelor. Iya, lebar di sini. Dulunya lebar. Oh, Lebar. jadi dulunya ada terasnya lah ya, seperti itu ya. Itu kan sekarang sawah. Iya, cepaculin sama pemiliknya yang Sekarang punya sawah ini. ya. Iya. Dulunya lebar sana, lebar. Lebar Oh, sana. Akhirnya dipacul ya, Iya, bahasa Jawanya dipaculin. Yang dipacul punya- sampai iya, yang punya mepet di sawah ini. makom. Iya. Nah, ini sahabat ya. Iya, Nih. yang punya sawah ini. Luasnya kurang lebih ini ada 2 meter, Iya. panjangnya ada sekitar 4 meter nih makomnya ya. Di sini nih. Lebar sini, Mas, dulu, Mas. Ah. Lebar sana. Yes, dipaculin yang punya Ini adalah sawah-sawah ini. makom Patih Grising ya. Jadi sahabat-sahabatku, apabila yang belum mengenal makom di sini, ini adalah salah satu peninggalan Tapi bersejarah anu, juga, oke, tapi tidak terawat Langsung dan tidak anu, terekspos oleh bongkar. mungkin pemerintah setempat lah ya. Nah, itu. Jadi ini adalah Gus Irul sama Mbah Bakir yang kebetulan beliau adalah dari Blimbing Sari ya. Ya. Dari Blimbing Sari narasumbernya pintu-pintu misteri ya. Kita lanjut lagi ke selatan ya. Ya. Mungkin di selatan kita Gus ya. Ya, Yuk oke. kita ke selatan. Yuk. Ayo. Ini Pak Yo, tolong pegangin kameranya. Nah, gitu. Ini ada kucing 2 lagi di sini.
Ya. Kok ndi goceng iki? Karo iki. Oke sahabat ya, kita ke Ayo. selatan. Jadi kita berjalan Bawa untuk sepeda. menuju. Sepeda nggak dibawa ini. Mbak sepeda enggak? Ya tonton aja di sana. Kalau jauh enggak? Jauh enggak? Itu jauh. Itu. Oh, Tonton aja, tonton aja. ya. Bawa aja. Ya ditonton aja, ditonton. Nah, ya, yang satunya sepedanya Iya. dibawa. Oh, iya ya. Coba. Ayo. Ya, saya. Biar enggak khawatir. Iya ya, ayo. Betul. Sebentar. Biar enggak khawatir, ayo. Ya, sahabat ya, kita ini lokasi dekatnya sawah ya, perkampungan juga. Ini adalah jalan setapak ya, jalanan untuk orang-orang kampung yang mau pergi ke sawah ya, di sinilah. Ini makamnya ya, yang ada rumahnya. Ya, ini sahabatku ya. Ini adalah makom yang dibilang makomnya peliharaannya atau bawaannya seorang Patih Grising dimakomkan di sini. Tapi kenapa kok Patih Grising nggak mau dikasih atap atau seperti ini? Kalau sini mau, ya mungkin berbeda karena dia mungkin nggak mau, memang seperti itulah. Ya kita lihat nanti ke dalam seperti apa ya. Ini kameramen yang biasanya nggak diajak sama Mbak Jenggot. Jadi Mbak Jenggot sengaja sendiri nih ya. Nah, seperti apa di sini? Ya sahabat ya. Jadi seperti ini makomnya. Nah, ini nanti kita coba masuk untuk ya memanjatkan doa juga ya. Auranya beda. Ya, ini ya sahabat ya. Bentar. Ambune wangian kono. Auranya kenceng kono. Nggih. Jauh. Mali apa itu beda, Mas? Baunya beda. Silakan Bapak masuk. Monggo masuk dulu. Ya permisi. Permisi. Sendalnya dilepas. Wah, Ya, dilepas sendalnya. Nah, dilepas. Coba di sini Bapak, itu di samping sana, samping sana. Nah. Nah. Bentar. Kelihatan ya. udah. Baik. Bentar saya lepas. Ini buru-buru wingi iki ya. Iya, orang ini, orang Hindu paling.
Ya ini sahabatku ya, mohon maaf kita berada di sini bukan bertujuan apa, yang jelas kita cuma kepingin tahu ya, Mbah Jangkut kepingin tahu seperti ceritanya Gus Irul sama Mbah Bakir ya. Ini adalah makom yang dibilang peliharaannya ya, yang anjing katanya ya. Sama kuda. Anjing sama kuda. Iya. Nah, dan terus pusakanya? Ya di sini. Oh, jadi pusaka juga ada di sini. Iya. Pusaka plus binatang itu Iya. ya di sini. Termasuk banyak orang yang ziarah ke sini ya. Ya, iya. Nah, Gus Irul sini coba biar kelihatan. Nah, jadi Orang yang kesini itu mungkin tidak tahu mana yang asli, mana yang enggak, itu tidak tahu orang-orang itu kesini. itu ya. Makanya orang-orang itu kan kesini itu kan seharusnya tanya sama asli orang sini. Ya, tapi kebanyakan langsung nyelonong ya. Iya, langsung nyelonong gitu. nyelonong. Ya alhamdulillah itu orang yang kesini itu doanya itu dikabulkan oleh Allah itu. Dikabulkan ya. Dia makanya dia itu kok fokus ke sini. Iya. Kan gitu. Oh, Nggak tahu aslinya. malah sini yang terawat ya makom ini Iya, ya. aslinya yang di utara itu. Oh, yang di utara itu yang asli Patih Iya, Grisingnya makamnya, ya? iya. Makomnya. Kalau di sini peliharaannya ya. Iya. Terus mohon maaf ini Mbah Bakir, ini makom ini kan dibangun mewah lah katakanlah, seperti Iya, sudah ada mewah. tembok ya seperti ini. Ini yang bangun siapa ini? Ya mungkin orang yang pernah tahu ke sini. Oh, ngalap Mungkin berkah iya. katanya ya. Jadi istilah itu berhasil gitu. Jadi Nah, mohon gini duduk Pak, nggak Iya. apa-apa sambil Ya. ngobrol. di sini itu berhasil, mungkin dia itu punya hati hajat. Punya hajat mau bangun di sini, yang pernah ke sini itu orang-orang itu. Artinya orang itu memohon ya sama Allah, tapi Iya. perantara mungkin di sini ya. Iya. Artinya ngalap berkah di sini dan doanya terkabul. Iya, dikabul. Akhirnya dia membangun tempat ini ya. Punya hajat gitu. Punya hajat, yang punya nazar kalau seandainya berhasil membangun dan akhirnya tercapailah bangunan ini ya. Ya repot ya. seperti itu. Coba orang itu tanya-tanya dulu ke orang-orang tua dulu, mana yang asli yang enggak. Seharusnya kan tanya. Masalah kan ada dua di sini. Ya ada dua ya. Iya. Jadi yang selatan ini adalah peliharaannya, plus yang utara barang-barang, barang-barang bawaannya. bawaannya ya. Iya. dimakamkan di sini, Iya. dikubur lah ya, dikubur di Iya, sini. iya orang-orang tua dulu itu bilang gitu. Oh, ceritanya seperti itu Iya. ya. Betul gitu, Gus Irul. Insya Allah itu suatu kebenaran Nah. yang makom yang sebelah sana, yang utara yang tidak ada bangunannya adalah makom asli. Jadi yang Yang di sana utara itu adalah makom aslinya. aslinya dari Patih Gringsing. Insya Allah seperti itu. Masalahnya Yang di terbukti. sini Iya. yang ada bangunan adalah makom peliharaan dan senjata-senjata Sama yang barang- dibawa oleh Patih Gringsing. Oh iya ya. Ya terbukti aura sana sama sini kan beda. Beda. Tadi kita masuk aja langsung ya, Iya, disambut yang sesuatu paling ya. sakral itu yang utara itu. Yang sakral. Tapi Auranya kan- emang nggak terurus ya. Iya. Itu sampai rumputnya tuh tinggi sekali. Sebenarnya kasihan. Kasihannya kenapa? Sayang kok. Ini adalah salah satu sejarah ya. Aset Iya, sejarah. sejarah ya. Aset negara sebenarnya kalau kita mau mengurus. Iya. Ya, karena ada sejarah-sejarah yang mungkin itu di situ tuh ada lah ya, kita nggak Iya, tahu. heeh. Nah, itu sayang sebenarnya kalau nggak diurus. Iya. Itu. Tapi kalaupun dikasih cungkup kayak gini katanya rubuh terus Iya, ya. nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Ya setidaknya lah lingkungannya itu kan dibersihin. Dibersihkan. Dibersihin. Yang utara itu dulu lebar itu, Mas. Lebar ya. Lebar yang dia dicangkulin yang punya sawah itu sedikit. Habis airnya jadi gitu. Dulu lebar itu. Lebar ya. Iya. Dibikin rumah, 2 rumah bisa Oh, itu di sana dulunya. itu. Iya, Jadi dulu di- itu. Apa cara Jawane itu dikepras Iya, dicangkulin, iya. Ya Buat berapa sawah. tahun dicangkuli terus. Jadi sawah ya. Iya, jadi sawah. Oke sahabatku ya, semua yang mungkin menyaksikan tayangan ini, terkhusus buat sahabat-sahabat yang pernah kesini, yang pernah ziarah kesini ya, khususnya orang-orang mungkin pelaku spiritual ya, mohon maaf, di sini adalah tempat
bawaan pati grising ya dan peliharaannya ya. Kalau yang di utara yang nggak ada cungkupnya, nggak ada bangunan gedung seperti ini, itu adalah tempat yang asli, tempatnya Patih Grising. Jadi sahabat-sahabatku, pelaku spiritual, apabila ada yang mau datang ke sini, monggo, yang jelas tujuan baik dipersilakan. Dan lebih baik lagi sebelum ke sini datangin RT RW setempat ya, itu lebih aman, nyaman, dan bisa terlindung dari hal-hal yang mungkin prasangka orang kan nggak tahu kita ya. Nanti wah itu anu. Nah, kalau seandainya udah lapor RT RW ada apa-apa itu ada yang tanggung jawab. Katakanlah seperti itu. Tanggung jawabnya kenapa? Aku loh sudah lapor umpamanya kan, nggak ada masalah. Kok kenapa orang lain mau masalahkan umpamanya. Nah, jadi sahabat-sahabat semua ya. Ini salah satu saudara kita yang kenal di sini, tepatnya orang asli Blimbing Sari, bisa temuin langsung sama beliau Gus Irul sama Mbah Bakir. Nah, nanti saya kasih tahu apabila teman-teman mau menghubungin saya juga bisa nanti saya salurkan kepada beliau. Perilaku dan tingkah seseorang itu tidak sama. Jadi mohon maaf apabila ada yang kurang pas dalam penyampaian, dalam bertutur kata. Saya Mbah Jenggot, Gus Irul, Mbah Bakir dan Mbah Sutrio. Mbah Sutrio ini orangnya diam ya, diam gelendeng ini. Ya, gitu ya. Mohon maaf sahabatku ya, mungkin kita tutup sampai di sini dulu. Dan mohon maaf, ini sebenarnya pengen ada mediumisasi ya, supaya kita tahu tentang sejarah atau kesakralan yang ada di sini. Tapi jangan kemana-mana, tetap ikutin terus ya di part berikutnya ya, episode berikutnya. Kalau malam ini nggak ada mediumisasi, mungkin malam-malam yang selanjutnya ya. Jangan kemana-mana. Inilah ya bukti sejarah yang ada di Banyuwangi, salah satunya di Desa Blimbing Sari, Bentengan ya. Dusun Bentengan ya. Dusun Bentengan. Ini adalah saksi sejarah ya, menunjukkan bahwa Indonesia itu betul-betul wow ya, banyak cerita, bukan cerita lagi, emang nyata. Dan ini adalah bukti salah satu makom ya. Baik sahabatku, kita mungkin cukup sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.